Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Education Channel bersama saya Cikgu Dina. Mari saling belajar dan saling berbagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Karena apa? Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Sulianti SPD, guru matematika dari SMP Negeri 10 Bintan. Saat ini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Video ini merupakan suatu tugas merefleksi diri, membahas tentang 1.1.A.4 eksplorasi konsep modul 1.1. Di sini saya akan membahas pertama tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Dan kedua, saya akan membahas tentang bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan sebagai pembelajar atau siswa jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, kita masuk dalam penjabaran yang pertama, yaitu intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu saling berkaitan. Pengajaran bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi berfaedah atau ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu adalah perubahan. Pendidikan dan perubahan harus sesuai dengan tuntunan zaman dan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu kita harus menyadari bahwasanya masing-masing anak itu berbeda-beda. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri karena setiap anak sudah membawa sifat dasar atau karakter masing-masing. Sedangkan guru harus menghormati dan memperlakukan anak didik sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan sepenuh hati, memberikan teladan, membangun semangat dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak agar menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, sikap kita sebagai pembelajar adalah harus mempunyai sikap terbuka dan siap mengikuti perkembangan zaman, namun tetap melihat keselarasan karena tidak semua yang baru itu baik. Kemudian, guru harus bertindak sebagai satu pamong dan sebagai among. Sebagai among yaitu menitik beratkan siswa sebagai target utama yang harus dilayani dan guru sebagai fasilitator menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Sedangkan guru bertindak sebagai pamong yang dianalogikan sebagai petani yang menanam benih-benih namun tidak dapat menentukan arah tumbuhnya. Pembahasan saya yang kedua yaitu bagaimana saya melihat diri saya sebagai pembelajar atau guru dan sebagai pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pembelajar, saya belum sepenuhnya melaksanakan proses pengajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya disebutkan oleh kewajiban pemenuhan jam mengajar yang 24 jam pelajaran, ditambah saya mengajar semua tingkat mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Sehingga keterbatasan manajemen waktu untuk setiap saat menerapkan atau membuat pengejaran yang menyenangkan bagi siswa yang tentunya menyesuaikan dengan karakteristik setiap anak. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya akan lebih berusaha
menerapkannya. Kemudian, jika saya sebagai pembelajar, tentunya saya ingin belajar sesuai dengan minat dan bakat saya tanpa harus dibebani dengan melakukan sesuatu keharusan yang di luar kenyamanan saya. Kedua, sebagai pembelajar, tentunya kita harus terampil, aktif, mandiri dalam proses pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Dan ini sesuai dengan filosofi atau sesuai dengan Merdeka Belajar, yaitu profil Pancasila. Kemudian yang ketiga, sebagai pembelajar saya harus mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik dan benar. Terima kasih. Demikian penjelasan saya tentang pemikiran reflektif kritis dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai jumpa kembali dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.